Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutin ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita udah selesai materi kelas 10 ya, sampai stoikiometri. Nah, sekarang kita masuk ke materi di kelas 11 gitu ya. Nah, materi di kelas 11 diawali dengan termokimia gitu ya. Kenapa? Karena hidrokarbonnya nanti digabung. Kan kamu sekarang kelas 12 ya, kalau nggak salah lagi kimia karbon kan, alkohol eter dan kawan-kawannya nanti akan digabung sama benzena, digabung sama alkana, alkena, dan alkuna. Karena kimia karbon yang kamu pelajari di kelas 12 sekarang itu senyawa turunan alkana, jadi turunan dari alkana. Jadi kita nggak pisah, lebih baik digabung. Nah, sekarang kita belajar langsung mengenai termokimia gitu ya. Nah, ini berasal dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan kimia yang hubungannya dengan reaksi kimia. Nah, ketika dua definisi ini kita gabung jadi satu, maka dia akan menjadi reaksi kimia ya yang disertai oleh perubahan panas, gitu ya. Setiap reaksi kimia akan menghasilkan perubahan panas, gitu ya. Nah, di termokimia ada beberapa istilah yang harus kamu ingat, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita akan berhubungan dengan ini. Yang pertama, ada yang namanya sistem, dan yang kedua, ada yang namanya lingkungan, gitu ya. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah sesuatu yang diamati. Sesuatu yang diamati. Kalau kita lagi ngeliatin layar monitor adalah sistem. Kalau kamu sedang mengamati handphonenya adalah sistem. Nah, itu sistem. Sesuatu yang diamati. Lingkungan itu nanti semua hal di luar sistem. Ya, semua hal di luar sistem. Ini lingkungan. Ya. Nah, biasanya nanti yang jadi patokan untuk kita lihat itu adalah sistemnya. Nah, ini jadi patokannya. Ya, sistem itu nanti jadi patokan yang kita akan lihat. Nah, setelah kita membuat patokan, maka nanti kita lanjut ke istilah yang ketiga. Ada yang namanya exotherm dan ada yang namanya endotherm. Gitu ya. Exotherm itu apa? Exotherm itu kalau pakai buku, terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Atau dengan bahasa lainnya, kita bisa bilang bahwa exotherm itu sistemnya melepas panas. Kalau sistemnya melepas panas, maka panas sistemnya berkurang. Kalau panasnya berkurang, maka delta H-nya jadi negatif. Itu yang pertama. Endotherm berarti kebalikan, ya. Sistem menyerap panas, ya. Terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem atau sistem menyerap panas. Nah, kalau sistem menyerap panas, maka panas sistemnya akan bertambah. Kalau bertambah, maka delta H-nya jadi positif. Lalu delta H itu apa? Delta H itu adalah perubahan entalpi. Nah, entalpi itu apa sih? Ya. Entalpi atau H itu adalah kemampuan maksimal yang dimiliki oleh suatu zat. Jadi kemampuan maksimal yang dipunyai oleh suatu zat itu adalah entalpi. Nah, karena kita tidak dapat mengukur kemampuan maksimal suatu zat,
maka kita tidak mencari entalpinya. Ya, misalnya tahun 2004 misalnya terjadi tsunami di Aceh. Nah, apakah itu kemampuan maksimalnya air? Belum, gitu ya, belum tentu, gitu maksudnya. Kenapa belum tentu? Karena sejarah pernah menceritakan bahwa dulu suatu negeri itu ditenggelamkan oleh banjir bandang di zamannya Nabi Nuh, gitu ya. Nah, artinya ada yang lebih dahsyat dibandingkan dengan tsunami tahun 2004. Gitu ya. Tapi apakah yang dulu itu kemampuan maksimalnya air, itu juga belum tentu. Nah, karena kita tidak mampu mengukur kemampuan maksimal suatu zat, maka kita tidak belajar bagaimana mencari entalpi. Tapi yang kita pelajari adalah ketika zat itu bereaksi dan berubah bentuk, gitu ya, maka kita bisa mengukur berapa perubahan entalpi yang terjadi ketika reaksi suatu zat berubah membentuk zat yang lain, gitu ya. Berarti yang kita pelajari adalah perubahan entalpinya. Kemampuan maksimal ini sulit ya untuk ditentukan. Maka yang dipelajari adalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi. Nah, ketika kita bicara mengenai perubahan entalpi yang dipelajari ya, itu ada beberapa ya. Perubahan entalpi standar ya. Itu ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama, ada yang namanya perubahan entalpi pembentukan. Pembentukan standar atau delta HF ya. Nah, definisinya adalah pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya ya. Jadi yang harus kamu lihat adalah harus 1 mol dan dari unsur. Contoh misal ya, saya punya H2 ditambah O2, nanti jadinya adalah H2O. Nah, ini kan reaksi kimia ya, ya enggak? Nah, di dalam reaksi kimia, berarti dia harus setara dong. Nah, biar setara, apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira, biar ini jadi setara. Berarti yang bisa kita lakuin apa? Nanti H-nya di kiri 2, di kanan udah 2, tapi O-nya di kiri 2, di kanan 1. Biar sama, kira-kira apa yang harus dilakuin? Biar sama, apa yang harus kamu lakukan? Biar jadi setara O-nya. Bisa dengan 2 cara ya? Ya enggak? Caranya gimana? O-nya dikasih setengah. O-nya dikasih setengah, itu 1. O dikasih setengah. Atau H2O-nya kali 2. Ini kali 2. Setara juga kan? Gitu ya. Nah, sekarang mana yang lebih tepat menurut definisi? Ini dikali 2 atau O-nya dikali setengah? Mana yang lebih tepat berdasarkan definisi? O-nya dikali setengah atau H2O-nya dikali 2? Yang lebih tepat adalah? O-nya dikali setengah. O-nya dikali setengah. Kenapa? Karena definisi. Dia harus 1 mol. Kalau kamu kasih angka 2 di sini, maka dia dalam 2 mol. Ingat stoikiometri, koefisien sama dengan mol. Makanya yang lebih tepat adalah, betul, O-nya dikali dengan setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya perubahan entalpi. Penguraian standar atau delta HD ya. Definisinya itu kebalikan dari delta HF ya. Penguraian 1 mol zat kalau pembentukan dari unsur, kalau penguraian menjadi
unsur-unsurnya. Ya. Nah, berarti saya tinggal balik aja gitu ya. Berarti H2O diuraikan jadi H2 ditambah setengah O2. Gitu ya. Nah, ini penguraian. Nah, dari sini saya punya kesimpulan dong, ya. Kesimpulannya apa? Bahwa yang namanya delta HF ini akan berbanding terbalik dengan delta HD. Kalau delta HF-nya eksoterm, maka delta HD-nya adalah endoterm. Kalau delta HF-nya endoterm, maka delta HD-nya adalah exotherm. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman? Aman. Yang ketiga, ada yang namanya perubahan entalpi pembakaran standar, ya, atau delta HC, ya. Definisinya adalah yang namanya pembakaran itu pembakaran 1 mol zat dengan apa kalau pembakaran? Dengan oksigen. Ya, betul. Contoh, ya, C3H8 ini gas apa? Propana dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ya. Nah, kalau reaksinya saya setarain, di kiri C-nya 3, di kanan 1, maka ini kali 3. Di kiri hanya 8, di kanan 2, maka ini kali 4. 3 sama 4 Pitagorasnya adalah 5. Kan gitu ya? Enggak. Nah, nggak ada hubungan sama Pitagoras, kebetulan saja pas. Gitu ya. Nah, yang namanya pembakaran ini akan eksoterm, ya. Pembakaran umumnya melepaskan panas. Itu kenapa kamu bikin api unggun malam hari. Karena kalau kamu bikin api unggun siang-siang, udah panas, ketemu panas, tambah panas. Tapi kalau malam-malam, dingin, ketemu panas. Makanya jauh lebih hangat dan lebih menyenangkan bikin api unggun di malam hari. Nah, ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, ada yang namanya delta HN. Ya. Nah, ini entalpi penetralan standar. Ya. Perubahan entalpi penetralan standar atau kita sebut sebagai delta HN. Di mana penetralan itu kalau dua zat saya campur jadi satu dengan konsentrasi yang sama. Ya, misalnya asam sama basa. Nah, dicampur jadinya netral. Ya, manis sama pahit, netral. Panas sama dingin, jumlahnya sama, netral. Syaratnya jumlahnya sama ya. Nah, di kimia itu biar netral kita tambahkan asam sama basa. Jadi reaksi antara 1 mol H+, ya, asam dalam hal ini diwakili oleh H+, dengan 1 mol OH-. Gitu ya. Nah. Yang namanya entalpi penetralan, dia tidak harus positif dan tidak harus selalu negatif. Walaupun umumnya penetralan itu kalau di dalam percobaan yang kita lakukan di sekolah, itu delta H-nya negatif atau melepaskan panas. Ya. Misalnya tabung reaksi jadi lebih panas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan entalpi. Kalau sudah tahu mengenai perubahan entalpi yang ada, maka langkah yang berikutnya adalah yang dipelajari menghitung delta H. Nah, untuk menghitung delta H, perubahan entalpi, itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kamu bisa menggunakan hukum Hess. Ya. Nah, hukum Hess itu, si Om Hess bilang bahwa tidak penting proses mencapai hasil akhir reaksi. Ya.
Karena yang terpenting adalah keadaan akhirnya. Yang terpenting itu keadaan akhirnya. Jadi dia nggak penting prosesnya kayak gimana. Kamu boleh bolak-balik, kamu boleh kali-kali, kamu boleh bagi, kamu tidak ada masalah sama hash. Yang penting yang dia minta maunya begitu dapat. Nah, itu kata hash. Gitu ya. Nah, dari sini maka ada aturan delta H yang muncul. Gitu ya. Aturan delta H itu ada tiga. Yang pertama, jika reaksinya dibalik, gitu ya, maka nanti delta H-nya berubah tanda. Delta H berubah tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, jika reaksinya dikali X, maka nanti delta H-nya dikali X. Delta H dikali X. Yang ketiga, jika reaksinya dijumlah, ya, dijumlah, maka nanti delta H-nya itu dijumlah. Ini yang pertama, hukum Hess. Ya. Yang kedua, untuk menghitung delta H, ada yang namanya kalorimetri. Ya, kalorimeter atau kalorimetri. Bahwa di sini delta H itu rumusnya adalah min Ki per mol. Ya. Nah, Ki yang ada di sini ini adalah Ki total. Ya. Berarti kalau bicaranya Ki total, maka ini Ki total. Ya, Ki total itu adalah Ki sistem ditambah dengan Ki kalorimetri. Nah, seringkali di soal kalorimetri, Ki kalorimetrinya nggak diperhitungkan, akal seringkali dianggap 0. Seringkali ya, bukan berarti nilainya 0, tapi seringkali dia dianggap diabaikan atau dianggap 0. Nah, Ki sistem itu nanti rumusnya adalah MC delta T. M kecil, C kecil kali delta T. Kalau Ki kalorimetri itu C besar. Kapasitas kalorimetri dikali dengan delta T. Gitu ya. Oke. Nah. Ya, ini kalau saya perjelas, M itu adalah massa air ya, dalam gram. C ini adalah kalori jenis. Ya. C besar ini adalah kapasitas kalorimetri. Delta T ini adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, cara menghitung delta H adalah jika ada data. Nah, data yang diketahui itu ada dua. Yang pertama adalah entalpi pembentukan, delta HF. Nah, kalau entalpi pembentukan, maka delta H reaksinya adalah kanan kurang kiri. Yang kedua, kalau energi ikatan, maka delta H reaksinya adalah kiri kurang kanan. Gitu ya. Jadi kamu ingat kalau entalpi pembentukan kaki kanan kurang kiri, kalau energi ikatan kika kiri kurang kanan. Oke. Selesai. Ada yang
Oke. Kak, contoh penggunaan data delta H gimana? Oh, nanti kita bahas. Ya. Dah. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita bahas contohnya. Gitu ya. Di yang kamu kerjain. Nah, soal nomor 1, ini kita pakai kalorimetri ya. Bahwa gas asetilena itu dibuat menurut reaksi CaC2 ditambah 2H2O jadinya CaOH2 kali ditambah C2H2. Entalpi pembakarannya itu adalah min 320 kilokalori per mol jika pada proses pengelasan digunakan 160 gram kalsium karbida dan hanya 60% yang bereaksi, maka kalori yang dihasilkan dari pembakaran asetilena adalah berapa? Berarti CaC2 ditambah 2H2O nanti jadinya adalah CaOH2 kali ditambah C2H2 gitu ya. Dia bilang bahwa kalsium karbidanya adalah 160 gram yang digunakan hanya 60%. Berarti gram yang dipakai itu adalah 60/100 dikali 160. Coret, nanti dapatnya berapa? 96 gram. Nah, kalau ini 96 gram, maka molnya itu adalah gram per ml, kan gitu ya. Berarti 96 dibagi dengan Ca40 1264. Nah, nanti dapatnya berapa? 96/64. Berarti 3/2 ya. Nah, 3/2 mol. Kalau CaC2 yang koefisiennya 1 adalah 3/2 mol, maka C2H2 yang koefisien 1 molnya juga 3/2. Gitu ya. Nah, ketika diketahui entalpi pembakaran C2H2 adalah min 320 kilokalori per mol, maka kalornya, berarti kan delta H sama dengan min Ki per mol, kan gitu ya. Berarti Ki itu adalah min delta H dikali dengan mol. Berarti min 320 kilokalori per mol, gitu kan? Ya, 320 dikali dengan 3/2 mol. Coret, gitu ya. Nah, nanti minnya habis juga. 320 dibagi 2 nanti dapat 160. 160 dikali 3 nanti dapatnya 480 kilokalori. Ya, jawabannya D. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, itu mol yang dicari itu C2H2 kak? Ya, karena yang kita mau dapetin kan kalornya asetilena C2H2 kan. Tapi buat dapetin mol C2H2 kita harus punya molnya si kalsium karbida CaC2. Gitu. Aman? Aman ya? Oke, saya lanjut. Yang berikutnya, sebanyak 100 ml NaOH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml HCl 0,2 molar
ternyata suhu naik 27,5 menjadi 32,5. Jika kalor jenisnya adalah 4, nah ini stoikiometri kan, kita reaksi dulu. NaOH ditambah dengan HCl, nanti jadinya adalah NaCl plus H2O. Nah, kan kita tahu bahwa NaOH-nya nanti dapatnya 10 milimol. HCl-nya dapatnya berapa? 10 milimol. Berarti kalau dia bereaksi, siapa duluan yang habis? Dua-duanya habis. Kan gitu ya. Kan kalau saya pakai MRS, ya, mula-mula reaksi sisa dua-duanya habis. Nah, saya nggak perlu pakai MRS, saya cukup tahu bahwa yang bereaksi adalah 10 milimol. Nah, ketika ditanya delta H, berarti kan delta H itu adalah min mc delta T per mol. Nah, M itu massa air. Nah, kalau ada dua larutan dicampur, maka volumenya bertambah kan? Berarti 100 ditambah 50 dikali C 4,18, 418 kali 10 min 2 kali dengan delta T. Delta T itu selisih, suhu akhir dikurang suhu awal. 32,5 dikurang 27,5. Dibagi dengan 10 milimol, berarti 10 kali 10 min 3. Nah, nanti kan ini bisa dicoret kan? Coret, sisa 2. Coret, dicoret. Ini nanti dapat 5. Ini nanti dapat 150. Gitu ya. Berarti kan nanti saya dapatnya adalah 150 itu saya rubah jadi 300 per 2. Boleh ya? Kali 418 kali 10 per 2. Kan gitu. Kalau saya coret dapat 209. Ya enggak? Kalau saya coret dapat 104,5. Nah, 104,5 dikali 3, nanti kan dapatnya adalah 313,5 000, 10 pangkat 3 Joule. Atau akan setara dengan 313,5 kilojoule. Nah, ingat di depan ada minus gitu ya. Berarti dapatnya adalah min 313,5 kilojoule. Oke, sampai sini. Kak, mau nanya Kak? Ya. 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 Aduh, jadi saya jelek. Yang dimasukin ke masanya, aduh. Tadi mau nanya Pak, yang nggak jadi Kak, nggak jadi, udah ngerti. Sorry Kak, sorry. Oke. Ada lagi? Yang lain? Oke. Santuy. Yang lain? Aman? Andi? Nur Oktaviana? Kak, Yuk. itu yang itu permolnya tadi dapat dari mana? 10 kali 10 pangkat min 3. Kan milimol, rubah jadi mol. Oh, iya ya, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke. Udin? Tumben nggak ada belakangnya? Beda perangkat. Oke. Ada masalah? Aman? Aman, Kak, lanjut. Aman. Oke. Kita lanjut. Numero 3. Nah, ini jawabannya apa? Nah, ini gabung beberapa. Ya. Kenapa gabung beberapa? Ada data delta HF, ada energi ikatan, ada sublimasi. Gitu. Energi ikatan rata-rata CH dalam C4H10. Diketahui bahwa entalpi pembentukan C4H10 adalah min 132. Pembentukan, berarti saya mau bentuk C4H10. C4H10 dapat dari mana? Dari C sama 5H2 kan? Gitu ya. Karena yang namanya pembentukan harus dari unsur. Kan gitu ya. Nah, unsur C4H10 itu ada C dan ada H. Berarti C sama 5H2. Dan ini harus 1 mol, tidak boleh keluar dari 1 mol.
Dikasih tahu ke kita, delta H-nya adalah min 132 kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, jika diketahui energi ikatan rata-rata H dengan H sekian, C dengan C sekian, maka C dengan H berapa? Jika sublimasi C-nya adalah 718. Berarti kalau saya gambarin energi ikatan, ini kan nanti jadinya adalah C ditambah 5H dengan H, nanti jadinya adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Kan gitu ya. Nah, nanti dapatnya adalah min 132 kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, berarti kalau diketahui energi ikatan, maka delta H reaksinya itu adalah Kika, kiri kurang kanan. Ingat, kalau kamu punya tangan, nggak boleh pakai kaki, tapi pakai Kika. Yang kiri yang mana? Yang kiri itu yang sebelum tanda panah, ini kiri. Setelah tanda panah, maka ini kita kenal sebagai kanan. Nah, tinggal kita masukin yang kiri. C, sublimasi, 718. Ditambah H dengan H, berarti 5 dikali 4, 36. Selesai nih yang kiri, dikurang yang kanan. C dengan C, itu 348. Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 348 kali 3 ditambah C dengan H. Di sini ada ikatan C dengan H3. Ini 2, ini 2, ini 3. Berarti 10. 10 C dengan H. Kan gitu ya. Nanti nilainya adalah min 132. Berarti min 132 sama dengan 718 ditambah 436 kali 5. 400 kali 5, 2000. 36 kali 5, 180. Berarti 21880. Dikurang 348 kali 3. Anggap aja 350. 350 kali 3 berapa? 1050. 1050 dikurangi 6. Karena kan ini saya tambahin 2. Berarti 1044. Ditambah 10X. Gitu aja ya. Nah, berarti mana yang bisa kita buang? Ya. Yang bisa kita buang itu yang ini. Ya. 2180 sama 1044 lah ya. Bisa kebuang kayaknya itu ya. Ini nanti dapatnya berapa nih? 0 dikurang 4 dapat 6 gitu ya. Tinggal 7, 7 kurang 4 dapat 3, 21 kurang 10 dapat 11. Berarti ini saya pindahin 10X nanti sama dengan 718 tambah 1136 tambah 132. Gitu ya. Nanti 132 tambah 718 dapatnya 850 ya. 850 ditambah 1136 berarti ini dapatnya 6 ya, 6 bukan ya? Betul ya? 6 718 132 ya, benar ya? 6892 betul ya? Betul gak? Ada yang saya salah? A dengan H 436, 436 kali 5, 2180. Ya. 198. Kenapa? Benar ya? Gak ada yang salah kan ya? Itu 1986. 1986. Gak ada jawaban ya kalau 1986.
Ada yang salah Kak? Coba ya. C dengan C 348 kali 3. 1, 2, 3. 348 kali 3 benar nggak 1044? Harusnya benar ya. 350 kali 3 kan? 350 kali 3 0, 5, 1, 9, 10 kan? 1050. Ya, kurangin 6. 10, 44. Betul. 436 kali 5 01 03 15 3 81 2180 benar. 718 ya benar ya, nggak ada yang salah ya. Oke, berarti kok nggak ada jawaban ya? Ini betul delta H-nya 718,536. Tahu nggak salahnya di mana? Ini 4C harusnya. C-nya 4. Berarti ini 4C, berarti ini 718 kali 4. Dapat berapakah 718 kali 4? 2872. 718 kali 4. 28? 72 ya? Nah, 2872. Berarti ini 2872. 2872. Berarti 2872 1136 132. Berarti 0 1 4 1 10 11 1 4140 ya. 4140 10x. Berarti x-nya nanti dapat 414. Oke, jawabannya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Kak, mau nanya Aman? Kak, mau nanya energi sublimasi itu apa, Kak? Menyublim, berubah bentuk dari padat jadi gas. C-nya dari solid berubah jadi C jadi gas. Nah, ini sublimasi. Kayak kapur barus. Kapur barus itu kan menyublim ya. Kamu beli kamper atau kapur barus buat ditaruh di toilet pengharum. Pada saat kamu beli gede, kamu diemin sebulan ciut habis. Gitu ya. Nah, dia menyublim. Sublimasi namanya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Harga delta H reaksi untuk atomisasi. Atomisasi tahu? Pembentukan atom ini. Pembentukan atom. Berarti kalau atom dalam jumlah berapa? Jumlahnya 1 ya, atom ya. Atau sendirian dia. Nah, berarti kita nggak bentuk atom. Ini salah, ini bukan atom. Ya. Unsur diatomik kalau ini ya, ada 2 atom. Nah, berarti ini juga salah. Oke, ini salah. Oke, dan ini salah. Ya, berarti jawabannya yang C. Ya. Ada yang mau ditanya? Kak, berarti itu yang atomisasi yang dilihat tuh yang di sebelah kanannya, Kak? Iya, kan reaksi atomisasi, berarti pembentukan atom.
Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kak, itu maksudnya jumlah satu atom gitu, Kak? Iya, satu atom, satu unsur. Kalau O2 itu kan diatomik, gitu ya. Ada 2 atom. Itu yang 2, Kak? Gimana, Kak, maksudnya? Satu atom, tapi ada 2. Gak harus satu begini kan? Ada 2 atom H. Nah, ini kan bacanya 2 atom H. Ya, tapi dalam bentuk atom. Kenapa H2 disalahin, Kak? Karena ini bukan atom, ini diatomik. Ya, H dengan H terikat. Kalau ini kan H-nya lepas sendirian. Nah, ini ya, atom. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Sip. Muncul angka 2 buat penyetaraan. Oke, ada lagi? Enggak? Itu yang E itu kan belakangnya OH kecil. Yep. Nah, H Itu kecilnya itu typo. atomnya. Oh, typo. Enggak. Harusnya OH gede. Oh, Gini. gede. Oke. Oke, ada lagi? Makasih, Kak. Yuk. Dadah. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Ini soal simak. Ada yang dapat nggak? Ini ketemu soal ini belakangan. Untungnya sih keluarnya disimak ya. Di UTBK nggak pernah nongol. Energinya lumayan. Jadi soal ini sebanyak 500 ml air dipanaskan dengan menggunakan lampu spiritus. Jika jumlah etanol yang terbakar 2 gram, ternyata suhu airnya naik 5,14 derajat Celcius. Efisiensi kalor. Berarti efisiensi kalor itu didapat jika ya kamu dapat Q kalor dari kalorimetri dan kamu dapat Q dari entalpi pembentukan. Jadi nanti dibandingin dari di antara 2 kalor yang dibentuk itu, nah efisiensinya berapa. Sekarang kita cari dulu kalor entalpi pembentukan. Kan yang dia bakal spiritus kan? Spiritus itu adalah etanol, C2H5OH. Berarti C2H5OH dibakar, nanti jadinya adalah CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Nah, kalau saya setarain, ya kalau saya setarain ini, C2H5OH ditambah O2, nanti jadinya adalah CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Nah, nanti ini dikali 2, ya. H-nya kan jadi 6, ini dikali 3, ini nanti dikali 6. Nah, kan diketahui bahwa entalpi pembentukan C2H5OH itu adalah min 227. Entalpi pembentukan CO2 itu min 393,5. Entalpi pembentukan H2O-nya min 242. O2 berapa? Ini unsur bebas. Ya. Kalau unsur bebas itu 0. Nah, berarti karena entalpi pembentukan, maka delta H reaksinya adalah kaki, kanan kurang kiri. Kan gitu ya. Yang kanan itu yang mana? Yang produknya. Ya. Kanan kurang kiri. Kanan kurang kiri. Nah, yang kanan itu berarti CO2 kali 2, berarti min 393,5 kali 2 ditambah min 242 kali 3, gitu ya. Nah, yang kanan selesai, kurangin yang kiri, berarti min 227 ditambah 0. Gitu. Nah, nanti saya dapatnya adalah min 393,5 dikali 2 itu nanti dapatnya min 787. 242 dikali 3 itu nanti dapatnya 726 ya. Min 726 ya ditambah 227. Nah, nanti ini kan kecoret ya. 065. Nah, 560 dikurang 726 nanti dapatnya adalah min 1286 kilojoule per mol.
Nah, ini delta H yang didapat dari entalpi pembentukan. Nah, yang kedua, kamu cari delta H dari kalorimetri. Berarti min mc delta T per mol. Gitu ya. Nah, massa airnya adalah 500 mili. 500. C-nya adalah 4,18 atau 418 kali 10 min 2. Delta T-nya itu 514 kali 10 pangkat min 2, gitu kan? Molnya itu adalah gram per mr. Berarti gramnya 2. Spiritus itu C2H5OH, berarti 24 ya. C2H5OH. C2H5OH ini 24, 30, 46. Nanti 46-nya naik ke atas ya, naik ke sini. Berarti kali 46, ininya hilang nih, 46. Gitu. Nah, berarti nanti ini dapatnya adalah coret 209, gitu ya. Lalu ini coret sama ini. Nah, ini coret jadi 2,09, gitu ya. Biar gampang, berarti ini min 5 kali 2, gitu aja, kali 514 kali 46. Berarti nanti dapatnya adalah min 10 kali 514 kali 46 Joule. Atau kalau mau dijadiin kilojoule dibagi 1000, gitu ya. Nah, nanti jadinya langsung kilojoule. Nah, ini kilojoule per mol. Artinya kalau dibagi 1000, nanti ini kecoret, gitu ya. Nanti ini kecoret, tinggal 5,14. Berarti nanti dapatnya min 5,14 kali 46 kilojoule per mol. Nah, berarti efisiensinya nanti kita bisa dapat, gitu ya. Nah, berarti efisiensi kalornya adalah min 5,14 dikali 46 itu sekitar berapa ya? Anggap aja 5 lah ya, biar kita nggak terlalu pusing. Ini berarti 230 ya. Berarti min Q dari kalorimetri dibagi Q dari pembentukan delta HM dikali dengan 100%. Berarti min 230 gitu ya. Dibagi dengan min 1286 dikali dengan 100%. Nah, ini kecoret. Ya, ini coret jadi 12,86. Nah, ini sekitar 20%. Jawabannya yang Depok. Ada yang mau ditanya? Kak, itu tadi 0, yang O2 itu kan 0. Itu gimana, Kak, maksudnya? Unsur bebas. Kan kalau unsur bebas nggak ada entalpi pembentukannya kan? Berarti entalpi pembentukannya 0. Kan kalau dia ada pembentukannya, kalau dia senyawa dibentuk, berarti ada energi yang digunakan atau dihasilkan pada saat dia dibentuk. Tapi kan dia O2, Kak. Ada 2 itunya. Ya kan, dalam keadaan bebas O2 kan? Kamu beli oksigen nggak ada dapatnya O2 kan? Bang beli oksigen pasti itu O2. Gitu ya. Iya. Sama kayak misalnya kamu isi ban pakai nitrogen. Nitrogen itu N2 di abang tukang bannya, tukang ban itu. Tukang isi tambal ban itu N2 gitu ya. Bukan N doang. Jadi O2 itu memang unsur yang bentuknya gas. Dalam keadaan bebas dia O2 berdua gitu ya. O2, N2, H2, F2, Cl2. Kenapa? Karena bentuknya gas. Jadi ketika dia bebas, dia terikat dengan sesamanya, biar dia jadi lebih stabil. Gitu ya. Tapi kenapa tadi nggak dibilang atom, Kak? Karena dia diatomik, ada 2 atom berikatan dengan sesamanya. Jadi dia bukan atom dong, dia molekul diatomik, gabungan dari 2 atom. Gitu. Makanya yang tadi nggak saya jawabannya disalahin. Gitu. Tapi tetap dia unsur. Unsur yang sendirian
benar-benar sendirian dalam keadaan bebas kalau bentuknya logam. Kayak Na, kayak natrium, kalsium, kalium, barium, pokoknya yang logam, aluminium, itu memang dia jomblo sendirian. Ada yang sendirian tapi bikin bikin geng. Jadi kalau sendirian dia rame-rame satu geng. Contoh kayak fosfor, P4 dia. Atau sulfur, belerang S8 dia. Jadi ada 8 S yang terikat bareng-bareng sendirian. Sendirian bebas tapi membentuk koloni, membentuk geng, ya, membentuk lebih dari 2 unsur. Kan kalau gas cuma 2 ya. Nah, kalau S8 itu ada 8 unsur S yang terikat pada saat dia sendiri. Makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Das ist spesial sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita latihan soal yang lain. Ya. Ini saya tutup dulu. Sebentar. Oke, kita coba. Kita lewat. Saya acak aja ya. Nomor 9. Saya kasih waktu 1 menit 15 detik. Kira-kira jawabannya apa?
Oke, apa jawabannya? Ada yang udah dapat? Siapa? Aziza? Dapat Aziza? Belum, Kak. Cecilia? Bukan sih, Kak. Bukan. Oke, kita simpan dulu ya. Chelsea? Sepakat sama Cecilia? A? Cel? Fanny? Fan? Sepakat, Fan? Gina? Sepakat? Pak, saya nggak ngerti. Nggak ngerti di mana? Masih bingung gitu itu diapain gitu. Oke, ini pakai hash. Iya. Jadi masalahnya kan ini nggak ada patokannya, Kak. Patokannya yang mana dong? Bebas kalau masalah patokan. Kamu pakai yang mana? Kalau saya, patokannya selalu pakai yang paling susah. Kalau saya, berarti buat saya patokan saya itu yang ini nih, produk hasilnya yang diinginkan. Jadi ini saya mau jadinya adalah 3M2O3 ditambah CO, nanti jadinya 2M3O4 ditambah CO2, di mana delta H-nya itu adalah D. Gitu ya. Nah, delta H-nya adalah D. Nah, berarti patokan kita kalau kata hash adalah yang diminta. Nah, dia mau M2O3-nya ada di sebelah kiri. Reaksi mana yang ada M2O3? Oh, reaksi yang nomor 2. Nah, biar dia pindah ke kiri, maka nomor 2 itu harus saya balik. Selain saya balik, saya harus kali 3. Gitu ya. Dibalik kali 3 biar koefisiennya 3. Maka kalau ini saya balik dan saya kali 3, nanti jadinya adalah 3M2O3 ditambah 3CO2. Nanti jadinya adalah 6MO2 ditambah 3CO. Delta H-nya nanti min 3B. Loh, kenapa min? Karena dibalik. Jadi min dikali 3 jadinya min 3B. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, CO ini nggak spesifik. Kenapa? Semua reaksi ada CO. Jadi nggak usah dipikirin kalau dia nggak spesifik. Patokan kita sama spesifik aja. Nah, lalu M3O4. M3O4 itu ada di mana? Ada di nomor 3. Biar dia pindah ke sebelah kanan, maka ini juga harus saya balik. Sekaligus saya kali 2. Gitu ya. Karena dia maunya 2. Berarti kalau saya balik, saya kali 2, jadinya adalah 6MO ditambah 2CO2. Nanti jadinya adalah 2M3O4 ditambah 2CO. Delta H-nya berapa? Min 2C. Kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang pertama? Nah, kalau kamu lihat bahwa di produk ini nggak mau ada MO. Berarti MO-nya harus habis kan? Nah, kalau yang nomor 2 MO-nya di kiri, maka yang nomor 1 MO-nya harus di kanan. Berarti ini nggak usah dibalik, dibikin tetap. Tapi harus kita kali 6. Jadi jadinya apa? 6MO2 ditambah 6CO. Nanti jadinya adalah 6MO ditambah 6CO2. Nanti delta H-nya jadi 6A. Gitu ya. Nah, kalau di jumlah reaksinya, ya, kalau kita jumlah ya, nanti kan yang sama beda ruas saling meniadakan. Coret. MO2-nya coret. Gitu ya. 6CO, 2CO, 3CO, 2CO, 5CO, coret, sisa 1. 3CO2, 2CO2, 5CO2, coret, sisa 1. Kan gitu ya. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Nah, kalau dijumlahin 3M2O3 ditambah CO, jadinya 2M3O4 ditambah CO2. Delta H-nya D. Berarti D ini, kalau saya jumlahkan, nanti jadinya adalah
6A dikurang 3B dikurang 2C. Gitu ya. Atau boleh saya bilang bahwa 6A itu adalah 3B ditambah 2C dikurangi D. Dikurangi D, ditambah D. Gitu ya. Nah, ini kan saya pindah, ini saya pindah. Gitu ya. Nah, berarti A itu adalah setengah B ditambah 1/3 C ditambah 1/6 D. Berarti jawabannya yang mana? Betul, yang A. Gitu. Wow, ini nafsu. Dan minta juga. Oke. Ada yang mau ditanya? Aman? Kak, Aman ya? Kak, Oke. Ya? Kak, kalau nyari patokannya itu bebas kan, Kak? Bebas, betul. Karena sudut pandang orang bisa beda-beda. Misalnya kamu bilang, Kak, saya mau patokannya yang A, boleh nggak? Boleh. Ya. Mungkin nanti jadi agak berbeda, yang dibalik beda, yang dikali beda, tapi ujungnya sama. Prosesnya aja yang agak beda, tapi nanti ujungnya sama. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Oke, aman? Aman ya? Kalau begitu, soal yang lain, nomor 13, kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Nomor 13? Ada yang udah dapat? Gilang? Dapat, Gilang? Belum, Kak. Keisha? Christine? Christina? Dapat, Christina? Rufaido? Rufaida? Udah. 150 Joule itu kapasitas kalorimetri.
Jadi kamu pakainya Q total, Q system ditambah Q kalorimetri. MC delta T ditambah C delta T. Rufaida udah dapat? Belum, Kak. Salwa? Dihitung, Kak. Oke. Valencia? Belum, Kak. Oke. Satu lagi. Yang lain? Ada yang udah dapat? Fahrul, Ramzi? Belum, Kak. Belum? Raihan? Belum, Kak. Kalau apa? Kalau itu AL-nya berapa ya, Kak? Di mana, Mi? Apa? Kalau apa? AL-nya berapa ya, Kak? AR-nya siapa? Nitrogen, Kak. Nitrogen 14. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Oke. Berarti ke dalam kalorimetri yang nilai airnya 150 Joule, ini kapasitas kalorimetri ya, ini C besar, berisi 250 ml air, dimasukkan 4,8 gram urea. Bila suhu larutan dan kalorimeter kemudian turun 3,6 derajat Celcius dari suhu air mula-mula, maka X-nya adalah berapa? Berarti ini delta H-nya Q system ditambah Q kalorimetri, gitu ya, dibagi dengan mol, gitu ya. Berarti min MC delta T ditambah C besar kali delta T dibagi dengan mol, gitu ya. Nah, M itu adalah massa air 250 mili, C-nya adalah 4,2, berarti 4,2, delta T-nya adalah 3,6, ditambah 150 dikali 3,6. Ya, dibagi dengan molnya itu urea, berarti MR urea itu kan 60 ya, masanya 4,8, berarti 48, 10 min 1, 60-nya naik ke atas. Berarti ini dicoret, ini jadi 10, gitu ya. Nah, berarti nanti ini kan sama-sama ada 3,6, keluarin aja. Nah, ya. Berarti kalau dikeluarin, ini 250 dikali 4,2 berapa ya? 1050 ya? 1050 ditambah 150 gitu ya. Nah, dikali dengan 3,6 atau 36, 10 min 1 gitu kan? Dikali dengan 60 kali 10 dibagi dengan 48. Nah, ini kecoret gitu ya. 36 sama-sama dibagi 12 dapat 3, dapat 4 gitu ya. Nah, coret nanti dapatnya nggak usah ya, ntar aja ya coretnya. Ya, ini kan kalau saya jumlahin nanti dapatnya 1200 ya. Ya, 1200 sama 4, nah ini kecoret, nanti dapat 300. 3 kali 3 kali 6, berarti nanti dapatnya 54. 000 Joule atau setara dengan min 54 kilo. Depok jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman?
Kak, itu AR-nya berapa ya? AR-nya siapa? AR-nya siapa? Urea itu MR-nya 60. Ya, maksudnya Nah, CO NH2 dua kali, ini MR-nya 60. Makanya 60 naik ke atas kan. Harusnya kan 48 per 60. 60-nya naik ke atas. Kak, mau nanya Kak. Ya, Mas. Ya, itu kok bisa minus ya Kak? kalau misalnya Hasilnya kok minus ya Kak? Kan, oh, turun ya suhunya ya. iya Kak. Iya, ini harusnya minus ya. Oh, iya Kak. Ini harusnya minus ya. Oke, ini kebuang, ini hilang. Betul. Jawabannya Bogor. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada. Soal berikutnya. 14, apa jawabannya? Oke, apa jawabannya? Minus 560 Kak. Minus 560. 560. Oke ya. Nah, kalau ketemu soal energi ikatan, gambarin dulu bentuknya ya. Berarti kan kalau saya gambarin bentuknya adalah CH3, C, strip NH2, strip CH2, ditambah FF, ya, FF, nanti jadinya adalah CH3, strip C, strip NH2, terus F, ya, terus CH2F. Nah, delta H reaksinya kan kiri kurang kanan kan, gitu ya. Nah, tapi untuk mengurangi kesulitan dalam berhitung, yang sama kamu coret aja dari awal. Coret, sama kan? Coret, biar nggak puyeng gitu ya. Coret, coret. Siapa lagi yang sama? F2, CH2 sama coret. Oke? Berarti kita yang kiri kita cuma tinggal punya apa? C rangkap 2. C rangkap 2 itu adalah 610. F dengan F itu adalah 160. Selesai yang kiri. Yang kanan saya punya C dengan C tunggal yaitu 350 dan saya punya C dengan F ada 2. Berarti 490 tambah 490. Kan gitu ya. Nah, berarti nanti ini bisa saya coret nih. 490 sama 610. Nanti dapatnya adalah sekitar 120 sisanya ya. Ya enggak? Nah, 120, 160, nanti dapatnya adalah 280. Nah, sama 30 sisa 70. Nanti dapatnya adalah min 56. Itu jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Pak, kalau nyoret itu gimana ya caranya? Coret aja.
asal dia sama. Kalau kamu nggak coret misalnya, berarti kan saya ngerjainnya banyak. Berarti C dengan H, C dengan H, nggak ada pula kan gitu kan di sini. Ya dia nggak ngasih pula C dengan H. Udah enak banget, udah ngasih tahu nih bahwa ini harus dicoret karena nggak ada angkanya C dengan H. Oke, dicoret sama yang di sini. Selama dia sama, itu bisa kamu coret. Sebenarnya saya belum detail-detail amat bikin rangkanya. Harusnya kalau mau detail saya bikinnya gini. CH, H, nah ini CH3-nya, lalu C, lalu N, lalu H, lalu H, ini NH2-nya, strip-strip C, H dengan H, gini, ditambah, salah saya, nah, ini baru kelihatan banget nih, coretannya. Ditambah F dengan F, gitu ya. Nah, F dengan F, nanti jadinya adalah CH3, gini, CH, 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 CH3, strip C, strip N, strip H, gitu ya, strip C, strip F, strip F, strip H, strip H, kan gitu. Nah, kan kalau kamu mau coret hanya 1, 2, 3, 4, 5. C dengan H coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Strip N dengan H. 1, 2, 1, 2. C dengan N. Buang. C dengan C. Buang. Apalagi? Nggak ada kan? Udah habis. Gitu ya. Nah, berarti nanti sisanya adalah ini 1, ini 2, lalu sama ini 3. Ini yang sisa. Di sebelah kiri yang sisa cuman ini 1, ini 2. Nah, nanti yang ini dapat. Jadi ngitungnya jadi lebih cepat gitu. Oh, Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Udah ada. Kita coba yang lain. Yang nomor 8. Kira-kira jawabannya apa?
Oke, apa jawabannya? Gas asetilena dibuat dengan mereaksikan CaC2 2H2O. Nanti jadinya adalah C2H2 ditambah CaOH 2 kali. Ini 2, C2O berturut-turut adalah min 62,8 ya. Lalu min 285,8, lalu plus 226,7, lalu min 986,6. Ya. Nah, berarti kita cari delta H-nya dulu ya. Delta H-nya karena delta HF berarti kanan kurang kiri. Ya. Maka tinggal kita masukin 226,7 dikurang 986,6. Ya, yang kiri min 62,8 min 285,8. Gitu ya. Berarti nanti 226,7 min 986,6 dikurang coret aja langsung lah ya, biar nggak ribet gitu ya. Plus ya. Berarti kalau plus 98, ini kalau dijumlah jadi berapa ya? 285 nanti 6,158 gitu ya. 41348,6 ya. 348,6 berarti kan nanti ini 226,7 min 986,6 ditambah 348,6 gitu ya. Nah, nanti ini coret aja ya. 16 kurang 8 dapat 8, 7 kurang 4 dapat 3, dapatnya 6. 226,7 min 638,6. Nah, nanti dapatnya adalah sekitar ada yang saya salah. 285,8-nya harusnya kali 2. Ya. Ini harus kali 2 nih. Belum jauh. Kali 2. Berarti ini salah. Nah, nanti dapatnya adalah 226,7 min 986,6 plus 62,8 plus 58 salah 5. Nanti dapatnya 6 10 11 1 71 571,6. Oke. Berarti ini bisa ke coret. 6 kurang 6 dapat 0, 6 kurang 1 dapat 5, 8 kurang 7 dapat 1, dapatnya 4, 415,0. Ya, 415,0 berarti 226,7, 62,8, 5, 1, ya, 9, 8, 289,5. Ya, 415, 289,5. 5, 14, 5, 2, 1. Nanti dapatnya adalah min 125,5 ya, kilojoule per mol. Gitu ya. Ini hitungannya. Nah, berarti kita cari molnya. Mol itu sama dengan min Q per delta H. Berarti min Q-nya adalah 1004 kilojoule dibagi dengan min 125,5 kilojoule per mol. Nanti coret molnya naik ke atas, minnya kecoret, nanti dapatnya adalah 8 mol. Gitu ya. Nah, berarti kalau molnya udah dapat, volume dapat. Volume sama dengan mol dikali 22,4
Berarti 8 dikali 22,4 nanti dapatnya adalah 179,2 liter. Jawabannya yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Dua koma empat dapat dari mana, Kak? Volume pada STP. Kan kalau volume pada kan mol sama dengan volume per 2,4 ya. Nah, kalau dia tanya volume sama dengan mol dikali 22,4. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Arin jangan ini ke satu-satu aku. Oke, ada? Udah ada? Nah, kalau tidak ada, kamu bisa kerjain sisanya lah ya. Ini. Masih banyak ini yang bisa kamu buat latihan. Termo itu keluar 1 di UTBK, di SBMPTN juga keluar 1 sih, di SIMAK juga keluar 1. Makanya kamu harus bisa. Biar bisa, maka kamu harus coba semua bentuk soalnya, baik UTBK, SBMPTN, atau soal yang bentuknya ujian mandiri, apakah SIMAK UI atau UGM, buat jaga-jaga. Gitu. Ada terakhir yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan ya buat malam ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke. Yuk. Ya.